Tidak semua perjalanan karir dimulai dengan langkah kecil. Ada momen tertentu dalam hidup seseorang yang langsung mengubah arah, mempercepat takdir, dan membuat publik berhenti sejenak untuk bertanya-tanya. Itulah yang sedang terjadi pada April DA7. Baru saja lampu panggung Dangdut Akademi 7 padam, ketika sorotan kamera belum sepenuhnya berpaling, satu kabar justru muncul dan mengguncang banyak orang. Bukan kabar biasa, tapi kabar yang membuat nama April langsung melompat jauh dari panggung kompetisi menuju peta industri musik regional. Job pertamanya bukan panggung kecil, bukan acara lokal, tapi lintas negara, Malaysia. Dan bukan sekadar tampil, tapi disebut-sebut terlibat dalam proyek besar yang menyeret satu nama legendaris, Siti Nurhaliza. Di titik ini, cerita April bukan lagi soal alumni DA7, tapi tentang bagaimana seorang penyanyi muda tiba-tiba berdiri di ambang pintu yang hanya bisa dimasuki sedikit orang. Banyak yang terdiam, banyak yang tidak percaya, dan banyak yang mulai menyadari bahwa perjalanan April sejak awal memang berbeda. Ini bukan kebetulan, bukan sensasi dadakan, tapi awal dari cerita besar yang sedang dibuka lembar demi lembar. Dan dari sinilah semua dimulai, ketika satu langkah mengubah seluruh arah masa depan. Setelah DA7 selesai, sebagian besar publik sebenarnya sudah membayangkan skenario yang cukup umum. April akan sibuk dengan jadwal off-air, tampil dari kota ke kota, membangun nama perlahan seperti kebanyakan alumni ajang pencarian bakat. Pola ini sudah terlalu sering terjadi, sampai akhirnya dianggap sebagai jalan wajib. Beberapa pengamat bahkan menilai April masih perlu waktu panjang untuk benar-benar menemukan jalurnya di industri. Ekspektasi itu wajar, karena industri hiburan tidak selalu ramah bagi pendatang baru. Tapi justru disitulah letak kejutan besarnya. Di saat publik sibuk menyusun prediksi, April memilih jalur yang sangat sunyi. Tidak banyak bicara, tidak sibuk membangun citra sensasional, tidak juga mengumbar rencana besar. Ia memilih diam dan bekerja. Dan dalam dunia hiburan, diam yang konsisten seringkali menjadi tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan dengan sangat serius. Tanpa banyak pengumuman, tanpa drama, tanpa klaim berlebihan, satu demi satu pintu mulai terbuka. Hingga akhirnya, kabar itu muncul ke permukaan dan langsung mematahkan semua ekspektasi yang sebelumnya dibangun publik. Job pertama April setelah DA7 ternyata bukan sekadar langkah awal biasa. Ini adalah lompatan besar yang tidak banyak orang berani ambil di fase awal karir. Ketika kata Malaysia mulai terdengar, reaksi publik langsung berubah. Bukan sekadar kaget, tapi bertanya-tanya, kenapa Malaysia? Kenapa bisa secepat itu? Ini bukan pasar yang mudah dimasuki, apalagi untuk penyanyi yang baru selesai dari kompetisi. Malaysia dikenal sangat selektif, terutama untuk proyek-proyek besar yang menyangkut reputasi industri mereka. Namun justru disitulah maknanya. April dinilai memiliki warna suara yang sangat dekat dengan karakter musik Melayu. Lembut tapi kuat, emosional tapi terkontrol. Di saat yang sama, ia tetap membawa identitas Indonesia yang jelas. Bagi industri, ini adalah kombinasi langka. Bukan hanya soal teknik vokal, tapi soal rasa. Malaysia bukan sekadar tujuan pertama, tapi gerbang penting menuju karir regional. Banyak nama besar memulai ekspansi mereka dari sini. Dan ketika April melangkah ke Malaysia sebagai job pertamanya, pesan yang dikirim sangat jelas. Perjalanan ini tidak dirancang untuk jangka pendek. Ini bukan uji coba, tapi investasi karir. Di titik ini, publik mulai menyadari bahwa April tidak sedang mencoba-coba peruntungan. Ia sedang membangun masa depan dengan langkah yang terukur dan berani. Semua percakapan berubah drastis ketika satu nama besar ikut disebut dalam perjalanan ini, Siti Nurhaliza. Nama yang tidak hanya besar, tapi sakral di industri musik Malaysia. Seorang legenda hidup yang reputasinya dibangun selama puluhan tahun tanpa celah. Ketika isu kolaborasi ini mulai terdengar, reaksi publik langsung terbelah antara tidak percaya dan kagum. Karena bekerja dengan Siti bukan perkara mudah. Ia dikenal sangat selektif, sangat berhati-hati, dan tidak pernah sembarangan memilih proyek. Setiap kolaborasi membawa resiko dan reputasi. Maka ketika nama April disebut dalam satu napas dengannya, itu bukan sekadar rumor ringan. Itu sinyal bahwa ada kualitas yang benar-benar diperhatikan. Bukan karena viral, bukan karena sensasi, tapi karena potensi jangka panjang. Di titik ini, posisi April naik kelas. Dari penyanyi muda berbakat menjadi sosok yang mulai diperhitungkan secara serius.
Ini bukan sekadar duet lagu, ini adalah pengakuan tidak tertulis bahwa April layak berdiri di level yang lebih tinggi, sejajar secara musikal, bukan sekadar pelengkap nama besar. Kolaborasi sebesar ini tentu tidak disusun asal jadi. Setiap detail dipikirkan dengan matang, mulai dari konsep lagu, pembagian vokal, hingga karakter emosi yang ingin ditonjolkan. Tantangannya jelas, April tidak boleh tenggelam di balik nama besar Siti Nurhaliza. Justru ia harus terlihat memiliki warna sendiri. Ini bukan tugas mudah. Banyak penyanyi muda akan memilih jalur aman, bermain aman dan menyesuaikan diri sepenuhnya. Tapi April mengambil resiko berbeda. Ia memilih tampil apa adanya dengan karakter vokal yang sudah menjadi identitasnya sejak DA7. Disinilah keberanian itu terlihat. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Sekali ragu, pintu bisa tertutup. Maka April melangkah maju membawa semua kemampuan yang ia punya. Ia sadar, ini bukan hanya tentang satu lagu, tapi tentang arah karir ke depan. Tentang bagaimana ia akan dikenang, bukan hanya di Indonesia, tapi di kawasan yang lebih luas. Dan keberanian inilah yang membuat ceritanya terasa hidup dan relevan. Begitu kabar ini menyebar, reaksi publik Indonesia langsung meledak. Rasa bangga mendominasi. Banyak yang merasa April membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas. Media sosial dipenuhi dukungan, ucapan haru dan rasa kagum. April tidak lagi dilihat sebagai peserta DA7, tapi sebagai representasi talenta Indonesia. Beban memang bertambah, tapi semangat juga ikut naik. Publik seakan menitipkan harapan bahwa April bisa membuka jalan, bahwa kualitas lokal bisa dihargai di luar negeri. Di titik ini, April berdiri di tengah sorotan yang jauh lebih besar. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap keputusan punya dampak. Tapi justru disinilah mentalnya diuji. Apakah ia akan tertekan atau justru tumbuh? Dari caranya bersikap, terlihat bahwa April memahami betul posisi barunya. Ia tidak larut dalam euforia, tapi tetap fokus pada proses. Dan itulah yang membuat banyak orang semakin yakin April memang pantas berada di titik ini. Menariknya, respons tidak hanya datang dari Indonesia. Publik Malaysia juga mulai menunjukkan rasa penasaran. Nama April mulai dicari, videonya mulai ditonton, dan perbincangan kecil mulai bermunculan. Ini penting, karena penerimaan pasar luar negeri tidak bisa dipaksakan. Rasa ingin tahu adalah modal awal yang sangat berharga. April mendapatkannya. Ia tidak datang sebagai orang asing, tapi sebagai penyanyi dengan karakter yang relevan dengan selera lokal. Ini adalah sinyal positif bahwa langkahnya berada di jalur yang tepat. Jika publik Malaysia menerima, maka kolaborasi ini akan menjadi cerita sukses lintas budaya. Bukan hanya tentang dua penyanyi, tapi tentang dua industri yang saling bertemu. Dan April berada tepat di tengah pertemuan itu. Namun, di balik semua kebanggaan, ada tekanan yang tidak kecil. Bekerja dengan standar setinggi Siti Nurhaliza berarti tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap nada, setiap ekspresi akan diperhatikan. April sadar akan hal itu, tapi alih-alih gentar, ia memilih bekerja lebih keras, lebih disiplin, lebih fokus, lebih siap. Karena ia tahu, momen ini bisa menentukan arah karirnya ke depan. Ini bukan soal pembuktian kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Apakah ia siap naik level? Dan dari semua persiapan yang dilakukan, satu hal terlihat jelas. April tidak menganggap ini sebagai keberuntungan semata. Ia melihatnya sebagai tanggung jawab besar. Kolaborasi lintas negara ini membuka banyak pintu. Panggung baru, jaringan baru, dan peluang baru. April tidak lagi terbatas pada satu pasar. Ia mulai dikenal sebagai penyanyi dengan daya saing regional. Banyak penyanyi membutuhkan bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini. April melakukannya di awal karir, bukan karena instan, tapi karena momentum dan kesiapan bertemu di waktu yang tepat. Lebih dari sekedar individu, langkah April membawa pesan penting bahwa talenta Indonesia bisa bersaing, bahwa mimpi go internasional bukan sekedar wacana. Ini adalah contoh nyata. Job pertama April setelah DA7 bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa ia siap melangkah lebih jauh. Kolaborasi dengan Siti Nurhaliza bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan yang lebih luas, lebih menantang, dan lebih besar. Sekarang, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Sejauh apa April akan melangkah setelah ini?
Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.